Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Sehat, Alhamdulillah, sehat Bu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Sehat ya. Oke, mudah-mudahan hari ini kita tidak ada kendala dalam pembelajaran seni budaya. Dan sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa seperti biasa. Mohon ketua kelasnya Faizin untuk memimpin doa pada hari ini. Baik Bu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Faizin telah memimpin doa hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ketua kelas kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Oke, alhamdulillah ya. Berarti hari ini kita diberikan kesehatan, kita hadir semua di dalam kelas. Nah, kembali Ibu mengingatkan, jangan lupa kita menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, serta memakai masker, supaya kita terhindar dari segala penyakit yang sedang dialami di negara kita ini. Nah, untuk selanjutnya, kembali juga Ibu mengingatkan pentingnya rasa kesadaran kita bahwa mengingat kembali masa perjuangan para pahlawan yang telah membimbing, yang telah berjuang melawan para penjajah, ya, sehingga apa yang kita rasakan sekarang ini itu adalah berkat dari para pejuang yang telah memang memperjuangkan negara Indonesia ini. Nah, selanjutnya untuk mengawali pembelajaran hari ini, kembali Ibu menanyakan materi sebelumnya, yaitu terkait tentang ragam hias pada bahan tekstil. Masih ingat anak-anak Ibu semua? Iya Bu. Masih ya. Yang mana bahan tekstil itu sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Dan Ibu rasa itu sudah cukup mantap untuk kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke. Nah, di sini hari ini kita sudah kelihatan anak-anak Ibu semua PowerPoint-nya? Sudah Bu. Sudah Bu. Kita akan membahas tentang ragam hias pada bahan alam. Sebelumnya, indikator KD dan indikator yang perlu kita ketahui dahulu adalah memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam. Indikatornya, menganalisis konsep penerapan ragam hias, kemudian menganalisis bahan buatan dan bahan alam untuk menerapkan ragam hias, kemudian menganalisis alat dan bahan yang digunakan untuk membuat ragam hias, serta menganalisis teknik penerapan ragam hias. Nah, di sini tujuan pembelajarannya, Ibu ingin anak-anak Ibu semua dapat menganalisis konsep penerapan ragam hias, kemudian mampu menuliskan bahan buatan dan bahan pada ragam hias dengan baik, kemudian dapat membandingkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat ragam hias dengan baik, serta menganalisis teknik penerapan ragam hias pada bahan alam dengan baik. Nah, baiklah, untuk di awal pembelajaran ini ada satu buah gambar yang harus kalian amati baik-baik. Mungkin ini adalah salah satunya penyebab terjadinya banjir di beberapa daerah. Bisa diamati? Bisa dilihat anak-anak Ibu? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya, kira-kira bagaimana dari hasil yang sudah kalian lihat itu apa-apa saja sih yang ada di gambar tersebut?
Ada sampah Sampah plastik. botol. Sampah botol, Bu. Ada sampah iya. botol. Kaleng. Kardus, ada kardus, kaleng. Sabu. Iya, Kaca. banyak Sampah kaca sekali ya. juga, Bu. Iya, banyak sekali permasalahan yang kita lihat dari sampah-sampah ini yang mengakibatkan salah satunya terjadinya banjir. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan, bagaimana menurut Anda tentang gambar barang bekas yang ada Ibu tampilkan di layar ini? Bagaimana menurut Anda? Apa sih maksudnya selain terjadinya banjir, kira-kira apa sih dampaknya lagi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mengotori lingkungan, Bu. Ya, bagus. Pertama, mengotori lingkungan. Yang kedua, bagaimana kira-kira? Bisa jadi polusi udara? Bisa nggak kira-kira? Ya, Bisa, Bu, Bu. jadi polusi udara. Bisa juga ya, polusi udara. Kemudian, Jadi sarang nyamuk, Bu. iya, betul. Jadi sarang nyamuk. Nah, mengakibatkan nanti banyaknya timbul penyakit-penyakit yang lain. Nah, kira-kira Ibu mau tanya kembali, tertarik nggak kalian untuk mempelajari barang bahan alam ini yang diterapkan pada ragam hias? Kira-kira gimana? Tertarik, Bu, Tertarik. supaya lebih ramah Mau. lingkungan. Ya, kira-kira terbayang nggak bagaimana barang-barang ini kita jadikan sesuatu benda mungkin bisa menghasilkan uang atau selain menghasilkan uang juga bermanfaat, bisa jadi lingkungan kita bersih. Terbayang nggak kira-kira? Terbayang, Bu. Belum, Ibu. Belum Saya terbayang, belum. Catur. Kalau Belum. Catur belum terbayang, oke. Tapi tertarik nggak? Tertarik, Tertarik Bu. sekali, Bu. Tertarik ya, alhamdulillah. Kalau tertarik, ya berarti ini adalah salah satu yang Ibu bawa menjadi permasalahan, yang mana salah satunya adalah sampah-sampah ataupun barang-barang bekas bahan alam yang bersebaran mungkin bisa saja di lingkungan kita. Nah, langsung saja kita melihat dulu materi yang akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan ragam hias. Apa sih ragam hias itu? Nah, ini dia ya. Ragam hias yaitu ragam itu adalah macam variasi atau kumpulan dari suatu karya seni. Sedangkan hias itu adalah corak dasarnya, rancangan motif yang nantinya membentuk suatu objek tertentu. Nah, jadi pertanyaan Ibu, siapa yang bisa merangkul apa itu ragam hias? Dari hasil yang Ibu jelaskan tadi, ragam itu begini, hias itu begini. Siapa yang bisa? Hias Apa itu ragam hiasan, Bu. Hiasan. Hiasan. Ya, Ya. bagus. Apalagi? Macam-macam motif, Bu. Macam-macam motif. Bagus. Kemudian? Ada satu lagi? Kira-kira? Apa itu ragam hias? Ya, Kurnia? Bagaimana? Halo, Kurnia? Ya, Bu. Ya, Bagaimana kira-kira ragam hias? ragam hias itu berarti kalau ragam itu bermacam-macam ya, Bu ya. Kalau hiasan itu ya berarti hasil karya yang dibuat, Bu. Iya, berarti ragam hias adalah berbagai macam. Berbagai macam karya yang dibuat, Bu. Berupa hiasan, Bu. Iya. Oke. Kalau yang ditempel di dinding itu termasuk ragam hias bukan ya, Bu ya? Iya, nanti tergantung dari hasil gambarnya yang kita amati. Terkadang nanti apakah dia ada corak ataupun motif-motif tertentu dari hasil dindingnya tersebut, hiasan dindingnya tersebut, atau dia termasuk ke dalam hanya sekedar lukisan saja. Nah, di sini sebentar Ibu mau ngambil kesimpulan bahwa ragam hias itu adalah macam bentuk dasar hiasan yang terdiri atas pola tertentu yang kemudian menjadi sebuah objek seni. Nah, di sini dapat kalian lihat anak-anak semua, motif-motifnya ya, jenis motif ragam hiasnya itu ada flora. Ya, dapat dilihat ya bentuk flora. Flora itu kira-kira seperti apa, Nana? Tumbuhan, Bu. Tumbuhan, ya, Tumbuhan, Bu, bunga. burungnya. Ya, itu termasuk ke dalam flora. Fauna yang bagaimana?
Hewan, Bu. Hewan, Bu. Ya, ini ada contohnya. Saya ambil bentuk ikan. Kemudian motif alam benda juga seperti ini terlihat ya. Geometris ini bentuk geometris itu lain lagi. Dan yang terakhir adalah figuratif berbentuk manusia. Nah, ini adalah jenis motif ragam hias yang kita pelajari. Nah, selanjutnya langsung saja, karena kita langsung masuk ke materi bahan alam dan materi jenis ragam hias sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Jadi di sini langsung saja Ibu ambil itu bahan kayu. Nah, yang mana bahan kayu di sini ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Seperti memahat, mengukir, menggambar, atau melukis. Nah, ini dapat kita lihat ya. Memahat, dapat dilihat ya gambarnya ya anak-anak. Nah, ini memahat. Kemudian ini mengukir. Ya. Dan ini melukis. Jadi, memahat, mengukir tidak hanya bisa teknik tersebut selain di bahan kayu tadi, teknik memahat dan mengukir, teknik melukis juga bisa kita terapkan pada bahan kayu. Nah, selanjutnya Ibu mengambil yang dari bahan kaca. Bahan kaca, teknik yang dapat digunakan dalam menerapkan ragam hias pada bahan kaca adalah teknik melukis. Kalau mengukir dan memahat, Ibu rasa tidak mungkin ya di bahan kaca karena itu bisa fatal dan pecah. Nah, di sini pemanfaatan botol kaca bekas dalam penelitian ini menjadi sorotan adalah sampah botol kaca bekas yang termasuk ke dalam kategori sampah kaca. Nah, ini dapat kalian lihat botolnya. Bagus nggak? Bagus, Bu. Cantik, Bu. Ya, ini Ibu rasa kalau botol kaca ini memang jangankan di lingkungan ya, di tempat ya mungkin di rumah kita sendiri terdapat botol-botol kaca bekas yang bisa kita manfaatkan. Nah, selanjutnya materi kita hari ini hanya bahan tentang penerapan bahan alam. Di sini Ibu akan membagikan dulu kelompok belajar. Nah, kelompok belajar yang Ibu bagikan, di sini Ibu bagikan menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertamanya itu langsung saja Faizin, Risa, Fitria, dan Kensiwi itu kelompok 1 ya nak? Diketuai oleh Faizin. Kemudian kelompok 2-nya Kurnia, Nurmeizar, Catur, dan Teta itu diketuai oleh Kurnia. Kelompok 3-nya Tia, Fitri, dan Teteng mungkin bisa diketuai langsung oleh si Tia. Ya, jadi 3 kelompok ini kita akan berdiskusi kelompok terhadap materi yang Ibu berikan. Tapi sebelum tugas yang Ibu berikan, marilah kita amati dulu satu buah tayangan video yang bisa memotivasi kalian. Sudah muncul anak-anak? Belum, Bu. Belum muncul? Belum. Belum, Bu. Belum. Oke, sebentar dulu. Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Diamati baik-baik untuk kelompoknya masing-masing, nanti ada yang ingin Ibu tanyakan. Terdengar suaranya? Enggak, Bu. Enggak apa-apa, kita amati videonya.
potong Bu. Iya. Ini mungkin jaringan saya ya Bu ya, karena gambarnya kosong, atau teman-teman yang lain Bu, ada gambarnya nggak teman-teman? Sama nggak ada Bu. Sama Bu. Sama nggak ada. Videonya nggak muncul ya? Iya. Enggak Bu, cuman hitam aja. Bu. Cuma Cuma hitam suara aja. dan warna hitam. Oh iya, sebentar ya. Kita coba lagi. Mungkin ini juga jaringan di tempat Ibu ya. Ini dia kelemahan kalau kita belajar daring ya anak-anak ya. Memang sangat disayangkan karena masa pandemi seperti ini ya, kita harus dituntut belajar daring seperti ini dengan kondisi sinyal yang berbeda-beda. Jadi ya Ibu putar sekali lagi videonya. Mudah-mudahan kali ini kelihatan. Bagaimana? Muncul? Masih muter Bu di tempat Belum, Bu. saya. Iya Bu. Belum Bu. Hitam. Masih hitam? Iya Masih, Bu. Bu. Iya Bu. Masih Bu. Sebentar, kita coba sekali lagi. Oke, sebentar ya. Online ya Bu ya? Enggak, Oh, ini tidak enggak ya. online ini nak. Iya. Sebentar, sekali lagi kita coba. Kalau tidak bikin nanti langsung kita cut. Masih hitam, Bu. Sebentar, belum nak. Oh, belum. Iya. Perlu didoain nggak, Bu? Oke. Gimana? Belum, Bu. Masih Bu. Belum muncul? Belum. Iya. Muter saja Bu Cuman muter-muter saja. di tempat saya. Iya, tidak apa-apa. Jadi nanti tidak masalah. Padahal ini video pembelajaran yang Ibu putar ini terkait dengan ini ya, dengan ujung-ujungnya nanti sebenarnya bagaimana sih diskusi kelompok itu. Ini ada satu video dari animasi hewan. Mereka bekerja sama dalam membantu teman-temannya. Nah, jadi Ibu harapkan di sini karena videonya tidak dapat diputar, mungkin terkendala dengan jaringan Ibu di sini, ya malumlah di tempat daerah ya. Jadi Ibu minta nanti untuk anak-anak Ibu tolong keaktifan diskusi kelompoknya. Satu orang saja yang aktif akan membantu teman-teman yang lain, dan satu orang yang tidak aktif itu juga akan sangat terbebani bagi teman-teman yang lain. Oke. Nah, untuk tugasnya Ibu kembali ke tugas yang tadi. Sudah muncul ya untuk tugas ya? Sudah muncul? Sudah Bu. Sudah. Nah, untuk tugasnya langsung saja. Nah, di sini ada bahan alam yang sudah Ibu tuliskan. Kelihatan anak-anak Ibu semua? Kelihatan Bu. Makan Ya. Bu. Nah, di sini ada berupa bambu, kaca, batu, tempurung, dan telenan. Ya, di sini tugasnya yaitu anak-anak Ibu mengamati gambar yang Ibu tayangkan. Kemudian diskusikanlah bersama teman-teman kelompok kamu tentang apa sih kira-kira penerapan ragam hias yang cocok untuk bahan alam seperti bambu, bagaimana alat dan bahan yang digunakan, serta kira-kira teknik penerapan ragam hias yang bagaimana yang disesuaikan pada bahan alam tayangan gambar di atas tadi, seperti bambu, tempurung, dan lain-lainnya. Sudah jelas untuk tugasnya sudah jelas? Bu. Iya, Iya Bu. Iya sudah Bu. jelas? Iya sudah jelas Bu. Nah, kalau sudah jelas, Ibu rasa tidak berlama-lama ya. Mungkin dalam waktu 5 menit selesai ya. Dalam 5 menit selesai ya tugas kelompoknya. Kita kan sudah sebelumnya kemarin kita sudah membagikan kelompok berdiskusi melalui WA.
Jadi manfaatkan kembali grup WA-nya karena kita daring, ya kita manfaatkan kembali grup WA, boleh chatting-chattingan dari situ. Ibu rasa cukup 5 menit saja. Oke? Baik Bu. Bu, mau nanya Iya. Bu, untuk Oh iya, silakan. bahannya tadi boleh dilihat lagi nggak Bu gambarnya Bu? Boleh. Sebentar. Terima kasih Bu. Iya. Bagaimana? Sudah? Iya Bu. Atau ada yang ingin bertanya dulu terkait dengan tugasnya? Ada yang mau bertanya dulu bagaimana terkait tentang penugasan kelompoknya? Iya, itu Kurnia sudah angkat tangan. Bagaimana, Nak? Bu, baiklah, terima kasih Bu. Saya mau nanya, ini kan bahan alamnya, berarti ini tugasnya harus satu-satu ya Bu ya. Misalnya bambu, penerapannya seperti apa, alat bahan dan tekniknya gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi di sini nanti satu-satu kalian amati seperti bambu, itu kira-kira kalian mau membuat penerapannya itu kira-kira masuknya apa ke flora tadi atau semuanya. Misalnya tekniknya kira-kira cocoknya teknik memahatkah, mengukir, atau keseluruhan teknik bisa di bahan bambu. Itu tergantung diskusi kelompoknya masing-masing. Paham Kurnia? Iya Bu, makasih Bu ya. Ya, yang kelompok lain gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum berdiskusi dengan kelompoknya? Iya, Fitri Maisarah, silakan. Ya Bu, jadi tiap-tiap ini bahan ini dijabarkan masing-masing ya Bu ya, bukan Ya. dipilih Bu. Iya, dijabarkan masing-masing. Jadi nanti misalnya ini satu lagi, kebetulan di sini bahan bambu dan tempurung itu kan hampir sama-sama kayu ya. Nah, jadi nanti anak-anak ibu semua boleh menyatukan bambu dengan kayu misalnya dalam satu bahan itu tekniknya kan hampir sama digunakan. Kemudian penerapan ragam hiasnya itu boleh disatukan. Itu tergantung ibu kembalikan ke kreativitas kelompoknya. Jelas Fitri? Jelas Bu, makasih Ya. Bu. Sama-sama. Yang lain bagaimana? Jelas Bu. Sudah jelas? Oke, kita siap. Silakan berdiskusi melalui grup WA yang sudah kita tulis, yang sudah kita buat minggu lalu. Tidak berlama-lama ya, Ibu hanya memberikan waktu sekitar 5 menit dari sekarang. Sambil berdiskusi dengan kelompoknya, mungkin ada yang masih ingin bertanya, itu bisa Ibu bantu nanti ya. Yang penting jangan tanya jawaban, tapi tekniknya bagaimana. Oke, kita anggap selesai ya. Waktunya sudah 5 menit. Iya Bu. Baiklah, Ibu mau melihat terlebih dahulu ini langsung saja dari kelompok 1. Kelompok Faizin mungkin silakan ketuanya langsung membaca hasil dari diskusi dengan teman-teman. Bagaimana? Saya aja mewakili kelompok 1 boleh? Boleh? Iya, silakan. Risa. Oke. Jadi berdasarkan hasil analisis saya, kalau semuanya itu cocoknya itu ragam hiasnya diterapkan dengan teknik lukis karena selain mudah, hasilnya juga bagus, indah. Nah, untuk yang bambu, menurut saya ragam hiasnya lebih cocok ragam hias geometris. Ya. Kalau menggunakan cat kayu. Kalau untuk yang botol kaca itu, tentunya itu cat yang bisa untuk melukis di kaca, itu menurut saya ragam hiasnya lebih cocok yang flora. Ya. Kalau untuk batu, menurut saya itu ragam hiasnya lebih cocok ke abstrak ya, karena batu itu kecil.
Nah, kalau tempurung saya pernah ngeliat itu bagus sekali, gambarnya itu kayak figur-figur manusia yang distilasi gitu. Nah, kalau talenan itu menggunakan cat kayu, kalau menurut saya itu bebas, apalagi sekarang yang lagi populer itu ya karakter-karakter gitu. Jadi souvenir-souvenir undangan itu lagi ngehits. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, bagus sekali pemaparan dari kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1-nya anak-anak. Oke, langsung saja kelompok 2. Siapa yang mewakili? Iya, langsung Kurnia. Silakan dijawab. Baiklah, terima kasih Bu. Saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami ya Bu, kelompok 2. Ya. Ini yaitu mengenai bahan alamnya. Kalau untuk yang berbahan seperti dari alam, seperti bambu, terus tempurung dan talenan, itu bisa menggunakan ukir Bu, diukir dulu. Ya, Nah, ya pakai pahat atau ada alat ukir itu untuk terus alat bahannya juga bisa menggunakan cat minyak Bu. Iya. Nah, terus kalau untuk batu, terus juga kaca itu lebih ke dilukis Bu, dilukis menggunakan cat juga langsung. Iya. Iya. Bagus Itu. sekali. Kalau untuk bahannya sama ya Bu ya, cat semua juga. Ya, terima kasih Bu itu Sama-sama, bagus sekali untuk kelompok 2. Beri aplaus dulu atas diskusinya. Ya, selanjutnya kelompok 3 langsung saja ketuanya. Siapa? Boleh Tia atau Fitri? Iya, silakan Fitri. Fitri Iya Maisara. Bu, kalau menurut kelompok kami ya Bu, kalau bambu seperti telenan, tempurung itu kan dari bahan alam Bu. Nah Iya, itu masih betul. bisa dipahat Bu penerapannya, bisa dipahat dan bisa dilukis. Sedangkan kalau kaca dan batu itu kan tidak bisa dipahat Bu, jadi hanya bisa dilukis Bu. Iya, Kalau betul. untuk penerapan ragam hiasnya sebenarnya bisa digunakan semua Bu, boleh flora, fauna, benda alam, figuratif dan sebagainya. Kalau alat dan bahannya Bu, kalau melukis bisa untuk lukis ya Bu bisa menggunakan cat akrilik atau cat mural Bu ya. Kalau untuk ini apa namanya dilukis ya itu aja lah Bu menurut saya Bu. Oke, bagus sekali untuk kelompok 3. Boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk jawaban kelompok 3. Oke, semua bagus sekali ya anak-anak Ibu. Jadi untuk tugas diskusinya Ibu anggap selesai. Nah, dari 3 kelompok ini semua sangat bagus jawabannya, tapi Ibu akan memilih satu kelompok yang paling kompak, yang paling lengkap jawabannya, yaitu jatuh pada kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2 dan 3 tetap semangat ya. Bukan berarti tidak bagus, tapi sudah bagus semua. Nah, untuk tugas hari ini Ibu anggap selesai, jadi kita dapat melihat kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi itu bahwa banyak sekali bahan-bahan alam yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan berbagai macam penerapan ragam hiasnya, baik tekniknya serta yang alat dan bahannya ya, yang bisa kita manfaatkan dari bahan-bahan alam tersebut. Nah, satu orang saja Ibu minta untuk menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita semua. Siapa kira-kira yang bersedia? Satu orang, boleh? Silakan. Ibu melihat keaktifannya. Iya, silakan Kurnia. Lagi-lagi Kurnia. Bagaimana Kurnia? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya Bu, terima kasih. Saya ingin menyimpulkan bahwasanya materi yang Ibu berikan hari ini yaitu mengenai ragam hias, itu berarti kita bisa membuat ragam hias dari bahan alam. Apalagi memanfaatkan barang-barang bekas seperti yang Ibu perlihatkan sampah-sampah yang tadi Bu. Iya, betul. Untuk menggunakan beberapa teknik
dan juga alat dan bahan yang dibutuhkan. Itu aja Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Kurnia sudah aktif di kelas ini. Iya, baiklah anak-anak ibu semuanya. Jadi bahan alam tersebut dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan semestinya. Banyak sekali manfaatnya, tidak mencemari lingkungan, bisa saja terhindar dari banjir ya. Itu yang dapat kita ambil hikmahnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu anggap selesai. Dan untuk tugasnya nanti per individu akan Ibu kirim melalui Google Classroom. Bahannya nanti akan Ibu kirim di sana. Nanti jangan lupa dikumpulkan. Dan untuk hari ini kita minggu depan kita akan mempelajari langsung ke prakteknya. Jadi jangan lupa dipersiapkan berbagai alat-alat yang akan kita praktekkan. Oke? Oke, setelah ini silakan Faizin kembali memimpin doa untuk menutupi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik Bu, sebelum mengakhiri pelajaran, semoga pelajaran yang kita dapatkan dari Bu Martina berguna untuk kita sampai akhir nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, Ya, Bu. terima kasih Faizin. Iya. Ya Bu. Nah, jadi setelah ini jangan lupa nanti anak-anak ibu semua kalau pulang misalnya sekolah nanti karena kita belum tatap muka, mulai dari sekarang tolonglah peduli terhadap lingkungan. Kalian bisa melihat sampah yang ada di sekitarnya, dimanfaatkan bagaimana cara kalau memang bisa kita manfaatkan untuk kita gunakan, kita terapkan ke dalam sebuah karya, silakan dimanfaatkan. Jadi saling peduli terhadap lingkungan kita masing-masing. Paham ya? Jangan lupa titipkan salam ibu sama orang tua di rumah. Hari ini kita berakhir pembelajaran untuk mengakhirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.